Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Inovasi dan Transformasi Digital akan mempresentasikan final project kami yaitu aplikasi SuStation. Next. Adapun anggota kami yaitu yang pertama Andi Muhammad Yusuf 10-19-10-10, yang kedua Mahadeva Zulfikar 10-19-10-46, yang ketiga Hairudin 10-19-10-34, dan saya sendiri Saskia Denolian Nur 10-19-10-78. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Next. Latar belakang, meski sepatu sudah hadir sejak lama, namun inovasi-inovasi yang dilakukan, produsen sepatu membuat penggemar tipe sepatu ini semakin bertambah. Di Indonesia, pengguna sneakers pun semakin meningkat. Sering meningkatnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap penampilan, khususnya footwear yang membuat masyarakat rela mengeluarkan uang lebih demi menjaga agar footwear mereka tetap terlihat seperti baru. Demi penampilan yang maksimal dalam segala momen, maka pada studi kasus ini, SuStation hadir sebagai sebuah startup yang mengaplikasikan peluang bisnis dan menggabungkan beberapa elemen yang berkaitan. Next. Kemudian, tujuan dan hasil yang akan dicapai dari pembuatan aplikasi SuStation. Next. Tujuan ide inovasi, menyediakan sebuah fasilitas yang menghubungkan para sneakerhead dengan toko-toko sepatu sebagai mitra dari aplikasi. Hasil ide inovasi yaitu meningkatkan penjualan dari toko sepatu yang berfasilitasi dengan SuStation dengan cara menghubungkan toko mereka dengan sneakerhead yang menggunakan aplikasi kami. Next. Baik, Metode. pada bagian selanjutnya yaitu metode pencapaian. Yang pertama adalah BMC atau singkatan dari Business Model Canvas, di mana BMC sendiri adalah hal-hal apa saja yang harus disiapkan untuk membuat bisnis kami, yaitu SuStation. Berikut adalah BMC dari ide inovasi kami. Next. Baik, selanjutnya adalah BPMN, di mana BPMN adalah rancangan dari suatu proses yang ada di aplikasi kami. Dan berikut adalah BPMN dari proses S2. Next. Dan berikut proses SWOS. Next. Proses S review. Next. Proses S barter. Next. Proses S repair and S custom. Next. Preset plan. Next. Market research. Dalam melakukan penelitian kali ini, kami menggunakan metode User-Centered Design atau UCD, di mana metode ini menempatkan pengguna sebagai pusat dari sebuah proses pengembangan sistem. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mendapatkan informasi kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh sistem yang akan dibangun pada aplikasi. Next. Research plan. Setelah mendefinisikan rumusan masalah, langkah kami selanjutnya adalah membuat research plan yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, metode yang digunakan adalah kuesioner online yang di mana kami menggunakan Google Form. Lalu kedua, target responden adalah 50 orang. Lalu ketiga adalah demografi market yang berisi dari asal, umur, lalu yang ketiga pencinta sepatu atau orang yang membutuhkan sepatu dalam beraktivitas sehari-hari. Next. Berikutnya user flow. Jadi yang pertama ada user flow untuk memilih menu daftar atau mendaftarkan akun. Jadi pertama kita user akan memilih menu mendaftar, lalu berikutnya akan pengguna akan diminta untuk memilih apakah mendaftar sebagai user atau sebagai owner dari pihak toko sepatu. Jika memilih sebagai user, maka user akan mengisi data untuk pendaftaran. Salah satu datanya itu akan diminta kode OTP yang nanti akan diterima oleh user, lalu mengunggah foto profil dan pendaftaran selesai. Jika memilih sebagai owner, maka akan mengisi data untuk pendaftaran, lalu menerima kode OTP, lalu
user mengunggah foto-foto dari data yang dibutuhkan. Yang langkah terakhir itu owner mendapatkan konfirmasi dari pihak Zootopia melalui SMS. Yang kedua ada user memilih menu login. Jadi di sini cara login yang ada dibagi dua, yaitu yang menggunakan akun Google, Facebook, atau akun Zootopia, dan yang kedua menggunakan nomor telepon. Jika memilih login untuk menggunakan akun Google dan semacamnya, maka user akan diminta menginputkan nama user dan passwordnya. Jika menggunakan nomor telepon, maka akan diminta untuk menginputkan nomor HP, lalu setelah itu menerima kode OTP, setelah itu menginputkan kembali kode OTP yang diterima, dan proses selesai. Selanjutnya, berikutnya ada user flow untuk fitur S-Barter. Jadi pertama user memilih menu S-Barter, lalu kedua user memilih salah satu sepatu untuk membuka detail. Setelah memilih salah satu sepatu tersebut, user memulai negosiasi. Yang berikutnya ada user flow untuk menu S-Custom dan S-Repair. Yang pertama, user memilih salah satu tempat di peta yang tersedia, lalu setelah memilih toko tersebut, user akan diminta untuk memilih pemesanan online atau arah rute menuju ke toko tersebut. Jika memilih rute menuju toko, maka akan dibukakan kembali peta tersebut dan diberikan petunjuk untuk menuju ke lokasi toko dengan estimasi waktu. Jika memilih pesanan online, akan melakukan chatting dengan owner, lalu owner melakukan antar jemput sepatu ke user, dan user memilih metode pembayaran. Berikutnya user memberi rating dan komentar. Proses selesai. Selanjutnya, berikutnya ada user flow untuk menu S-Second. Jadi pertama user memilih menu S-Second. User memilih salah satu sepatu untuk membuka detail. Setelah memilih salah satu sepatu, user melakukan negosiasi. Berikutnya ada user flow untuk fitur S-Wash. Pertama user memilih menu S-Wash, lalu user memilih salah satu tempat di peta. Di sini akan terbagi dua menu, yaitu untuk rute menuju laundry dan pemesanan online. Jika memilih rute menuju laundry, maka akan membuka peta kembali serta diberikan rute perjalanan menuju lokasi toko dengan estimasi waktu tiba. Jika menggunakan pemesanan online, maka akan melakukan chatting dengan owner. Selanjutnya, owner melakukan antar jemput sepatu ke user, lalu user memilih metode pembayaran dan user memberikan rating dan komentar. Proses selesai. Selanjutnya, berikutnya ada wireframe dari aplikasi SoulStation. Jadi ada wireframe pertama untuk fitur S-Review. Jadi ini sebagai acuan kami dalam membuat prototype. Jadi sebelum membuat prototype, kami membuat wireframe ini dulu untuk tahu langkah-langkahnya dan tampilan umumnya sebelum desain lebih detail. Jadi yang pertama ada wireframe untuk S-Review, yaitu yang kedua ada wireframe untuk sign up on user. Berikutnya ini sign up untuk owner. Ini untuk login menggunakan username dan password. Ini untuk login menggunakan nomor HP. Ini adalah fitur S-Barter. Yang kedua ada fitur S-Second. Yang ketiga ada fitur S-Wash. Ini ada wireframe dari S-Wash kedua. Yang berikutnya ada fitur S-Custom dan S-Repair. Berikutnya fitur S-Custom dan S-Repair. Nah, berikutnya tampilan dari desain aplikasi yang telah kami buat. Beberapa tampilan ini kami tampilkan sebagai menu utama dari seperti login, pilihan menu, dan ada S-Review. Mungkin tampilan lebih lengkapnya akan ditunjukkan saat melakukan demo aplikasi. Next. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya analisis desain karya, yaitu target utama pengguna aplikasi SoulStation adalah semua golongan masyarakat dari semua kalangan, terutama bagi mereka para pecinta sepatu. Karena aplikasi ini sangat memudahkan penggunaan dalam mencari berbagai informasi seputar sepatu. Mulai dari lokasi laundry, sepatu terdekat, hingga sebagai wadah untuk melakukan barter sepatu antar pengguna.
Kemudian batasan produk. Adapun batasan pada aplikasi ini yaitu yang pertama, fitur S-Barter sebetulnya diserahkan kepada 2 atau lebih pelanggan yang akan melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, aplikasi memberikan review sepatu berdasarkan pendapat pribadi dari tim pemasaran. Yang ketiga, fitur S-Was hanya memiliki cangkupan wilayah sebesar satu kota, yaitu Balikpapan. Keempat, hanya tersedia di sebuah aplikasi, yaitu SuStation, sehingga tidak bisa dibuka melalui website. Yang kelima, layanan seperti pencarian lokasi laundry dan jasa reparasi sepatu terdekat hanya aktif bila GPS dinyalakan. Next. Platform yang kami gunakan untuk startup ini adalah berupa platform mobile, baik itu Android maupun iOS. Platform mobile memberikan akses yang mudah sehingga pelanggan dapat membuka dimanapun dan kapanpun. Platform mobile SuStation memiliki fitur GPS untuk pelacakan tempat barter, fitur notification yang sangat berguna bagi pelanggan untuk mendapatkan pemberitahuan mengenai sepatu apa yang sedang dijual, di-review, di-barter, dan informasi lainnya. Fitur S-Review juga membantu pelanggan untuk menilai sepatu yang ada melalui fitur discussion group. Next. Jadi kesimpulan, aplikasi Station merupakan sebuah aplikasi berbasis mobile yang dibuat bertujuan untuk mempermudah para sneakerhead untuk berbagi informasi terkait footwear. SuStation memiliki fitur utama yaitu ada S-Barter, S-Was, S-Review, S-Second, S-Replay, dan S-Custom. Di dalam pengembangan produk aplikasi Station ini, kami menggunakan paradigma UCD. UCD atau User Centered Design adalah metode dalam suatu perancangan desain yang berfokus pada kebutuhan user. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, UCD merupakan bagian dari SDLC atau System Development Lifecycle, sehingga desain aplikasi yang dikembangkan melalui UCD akan dioptimalkan dan fokus pada kebutuhan end user, sehingga diharapkan aplikasi yang akan mengikuti kebutuhan user dan user tidak perlu mengubah perilaku untuk menggunakan aplikasi. Next. Selanjutnya demo prototipe akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah demo prototipe. Di sini adalah tampilan awal jika kita membuka aplikasi untuk pertama kali, belum membuat akun dan sebagainya. Jadi di sini ada informasi terkait terkait fitur-fitur apa saja yang ada pada aplikasi SuStation. Pertama seperti ini ada S-Barter. Sebenarnya kita bisa skip, cuma kita lihat saja next. Ada informasi S-Was, S-Review, S-Second, S-Repair, dan S-Custom. Mungkin S-Start. Di sini adalah tampilan login. Kita bisa login menggunakan email dan juga password, tapi sebelumnya kita harus membuat akun itu terlebih dahulu. Kita klik sign up untuk membuat akun. Di sini ada dua pilihan, yaitu user dan owner. Jika kita memilih user, maka tampilannya seperti ini. Kita harus mengisi data diri dulu seperti nama lengkap, email, nomor handphone, username, password, dan confirm password. Kemudian kita sign up. Jika telah diisi semua, kita akan mendapat nomor OTP. Jika sudah, maka kita akan diminta untuk mengunggah foto, untuk foto profile, kemudian next, maka login telah berhasil. Sign up telah berhasil. Kita kembali ke menu login. Dan kita akan coba juga untuk sign up sebagai owner, sama mengisi data diri. Setelah diisi semua, sign up, kita juga mendapat nomor OTP. Kemudian ada yang berbeda dari jika menggunakan user. Yang pertama, di sini perbedaannya ada, kita harus mengunggah foto SKCK, foto KTP, foto profil, dan penjelasan dari usaha gitu. Kemudian kita sign up, ada konfirmasi apakah datanya sudah benar. Jika benar kita klik ya. Nah, sign up telah berhasil. Kembali ke menu login. Jadi kita bisa login menggunakan akun yang tadi kita buat, akun Zootopia, memasukkan email, password, atau menggunakan Facebook, Google, ataupun nomor HP. Mungkin kita coba juga login menggunakan nomor HP. Nah, di sini kita akan memasukkan nomor HP kita. Setelah itu nanti akan diminta nomor OTP. Setelah dimasukkan nomor OTP, kita akan masuk ke menu utama dari SuStation. Di sini ada tampilan, di menu utama ada beberapa fitur utama kita. S-Barter, S-Second, S-Review, S-Was, S-Repair, dan S-Custom. Kita mungkin coba dulu dari S-Barter. Nah, di sini ada tampilannya, kita akan ada tampilan beberapa sepatu yang ingin dibarterkan oleh user lainnya. Kita klik contoh. Nah, di sini akan ada detail dari sepatu itu sendiri, ada ratingnya, nomor HP, orang yang ingin membarter sepatu, dan kondisi dan penjelasan detail dari aplikasinya, dari sepatunya.
Kemudian kita klik negosiasi untuk masuk ke fitur chat, dan kita akan negosiasi dengan user lain yang ingin membarterkan sepatunya hingga tercapainya kesepakatan. Oke. Kita coba buka SWOS. Nah, di SWOS ini akan ada tampilan peta. Peta di sini ada menampilkan lokasi terdekat toko-toko sepatu toko-toko laundry sepatu yang ada. Contohnya kita buka ini ya, laundry sepatu Balikpapan. Nah, di sini akan ada tampilan tempat laundry sepatu dengan penjelasan detail tentang laundry sepatu itu sendiri. Di sini juga ada foto dan di foto ini jika diklik akan berganti sesuai dengan apa yang diinputkan oleh owner. Contohnya ini ada menu dari jasa laundry-nya. Kemudian ada 2 fitur tadi, ada pemesanan online dan rute menuju toko. Jika pemesanan online, maka akan masuk ke fitur chat, dan kita akan berhubungan langsung dengan owner dari toko sepatu itu sendiri. Terus ada rute menuju toko. Jika rute menuju toko, maka akan ada tampilan mulai rute, jarak dan waktunya akan terlihat, jarak kita menuju toko, kemudian jika klik mulai rute, maka kita akan arahkan seperti di Google Maps, arahkan untuk menuju toko. Kemudian kita juga bisa kontak owner jika kita bingung lokasinya bagaimana, lokasinya kurang jelas di Google. Nah, di sini kita akan melakukan kontak hingga percakapannya selesai. Oke, lanjut ada S-Icon. S-Icon akan juga menampilkan sepatu-sepatu yang user lain ingin jual atau ingin sepatu bekas mereka yang ingin mereka jual. Kemudian kita klik contohnya salah satunya. Nah, di sini juga akan ada tampilan detail dari sepatu itu sendiri seperti harga dan kondisi dan lain-lain. Kemudian negosiasi, kita akan melakukan fitur chat juga dengan yang ingin menjual sepatunya, kemudian hingga tercapainya kesepakatan. Oke. Lanjut, fitur S-Review. Di S-Review kita akan ada 2 pilihan, yaitu review melalui artikel maupun video. Jika kita buka melalui artikel, maka akan ada tampilan sepatu-sepatu yang ingin direview, dan reviewnya itu berupa artikel. Dan kita juga bisa ada komen. Di sini kita bisa melihat komen-komen orang-orang. Jadi kita bisa beradu argumen di sini, saling bertukar pikiran. Kita juga bisa menulis review, bisa memberikan rating, terus menulis review kita, nambahkan foto. Nah, setelah itu menambahkan foto dan lain-lain, kita kembali. Nah, nanti apa yang kita review itu akan masuk di sini dan kita bisa dikomen oleh orang lain. Kemudian S-Review. S-Review ada artikel, ada juga nih video. Nah, kalau di video dia akan menampilkan sama seperti tadi, dia menampilkan video-video review yang ada, dan contohnya ini. Jadi ini bisa diklik dan menampilkan video. Kita juga bisa komen seperti yang tadi. Kemudian kita buka yang terakhir, S-Repair and S-Custom. Jika juga akan menampilkan peta tentang tempat repair dan custom terdekat. Contohnya ini Sepatuholic, kita buka, dan di sini juga akan ada detail tentang toko ini, toko yang menyediakan jasa repair and custom. Kita juga bisa melakukan pemesanan online hingga sepatu itu dijemput dan juga diantar kembali. Kita bisa melalui chat di sini. Kemudian juga bisa mengklik rute menuju toko jika kita ingin langsung ke toko tersebut. Ada jarak dan waktunya juga, ada rutenya, bisa kontak owner juga. Kemudian kemudian kita mungkin kembali ke menu utama. Jadi kita di sini juga ada mode dark mode jika apabila kita ingin menghemat baterai ataupun merasa tampilan kita terlalu terang, jadi kita ke mode dark mode. Di sini coba kita tes tampilan dark mode dari S-Barter seperti ini, S-Wash seperti ini, S-Second seperti ini, S-Review seperti ini, dan S-Repair and S-Custom seperti ini. Kita menu utama. Kita balikan lagi ke white mode. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.